Halo, kami dari program studi kesehatan masyarakat kelas D, kelompok 4 ingin mendemonstrasikan TKPI atau DKBM dalam menghitung nilai gizi makanan. Pada video ini, kami akan menjelaskan apa itu TKPI atau DKBM, bagaimana cara mencari data bahan makanan, cara menghitung kandungan gizinya, serta penerapannya dalam kesehatan masyarakat. TKPI atau DKBM adalah tabel yang berisi informasi kandungan zat gizi berbagai bahan makanan per 100 gram bagian yang dapat dimakan atau BDD. Zat gizi yang tercantum antara lain yaitu energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. TKPI sangat penting dalam praktik gizi karena digunakan untuk menghitung nilai gizi makanan, menyusun menu seimbang, melakukan edukasi gizi, serta merencanakan intervensi dalam kesehatan masyarakat. TKPI dan DKBM memiliki peran penting dalam bidang gizi, khususnya kesehatan masyarakat. Beberapa fungsinya antara lain: 1. Menilai kebutuhan gizi, 2. Menyusun menu seimbang, 3. Mendukung survei konsumsi pangan, 4. Merencanakan intervensi gizi. Dengan menggunakan data TKPI atau DKBM, perhitungan kebutuhan gizi dapat lebih akurat dan terstandar. Pada demonstrasi ini, kami memilih contoh berupa nasi putih 150 gram, daging sapi asap 50 gram, sayur bayam 100 gram, dan pisang Ambon 100 gram. Pemilihan menu tersebut didasarkan pada komposisinya yang mencakup sumber karbohidrat, protein hewani, dan sayuran dan buah. Dengan susunan yang cukup seimbang, menu ini dinilai tepat dan representatif untuk dianalisis menggunakan TKPI. Cara mencari data di TKPI. Langkah pertama adalah membuka tabel TKPI dalam bentuk buku maupun versi digital. Kemudian cari bahan makanan yang ingin dianalisis seperti nasi putih. Pencarian dapat dilakukan dengan berdasarkan nama bahan pangan, kelompok bahan pangan, maupun kode pangan. Setelah itu, perhatikan kolom komposisi zat gizi per 100 gram BDD atau bagian yang dapat dimakan. Lalu catat nilai-nilai karbohidrat, protein, energi, lemak, serta zat gizi lain yang diperlukan. Lalu, langkah yang sama dilakukan untuk bahan pangan lain seperti daging sapi asap, bayam, dan pisang Ambon. Data yang diperoleh biasanya dinyatakan dalam satuan per 100 gram BDD, bagian yang dapat dimakan, yang menunjukkan persentase bagian bahan yang dapat dimakan itu sudah dibersihkan atau dibuang bagian yang tidak dimakan, contohnya kulit, tulang, biji, dan lain-lain. Misalkan TKPI per 100 gram, contohnya nasi putih mengandung 180 kalori energi, 3 gram protein, 0,3 gram lemak, dan 39,8 gram karbohidrat. Ada contoh lainnya juga, daging sapi asap mengandung 182 kalori energi, 32 gram protein, dan 6 gram lemak. Seperti sayurannya, ada bayam mengandung 23 kalori energi, 1,2 gram protein, dan 0,5 gram lemak, dan 3,7 karbohidrat. Rumus yang digunakan, nilai gizi sama dengan berat dibagi 100 dikali kandungan per 100 gram. Untuk nasi putih 150 gram, energi sama dengan 150 dibagi 100 dikali 180 sehingga menghasilkan 270 kilokalori energi. Perhitungan yang sama digunakan untuk protein, lemak, maupun karbohidrat
sehingga menghasilkan 4,5 gram protein, 0,45 gram lemak, dan juga 59,7 gram karbohidrat. Untuk daging sapi asap, perhitungannya dibagi dua dengan jumlah dari tabel TKPI. Energi sama dengan 50 dibagi 100 dikali 182 sehingga menghasilkan 91 kilokalori energi. Perhitungan yang sama digunakan untuk protein dan juga lemak, sehingga menghasilkan 16 gram protein dan 3 gram lemak. Untuk bayam dan pisang Ambon, karena beratnya 100 gram, maka nilainya sama seperti di tabel TKPI. Seluruh hasil kemudian dijumlahkan, sehingga menghasilkan total energi dan zat gizi dari menu tersebut. Setelah dijumlahkan, total kandungan zat gizi dalam menu tersebut yaitu energi sekitar 492 kalori, protein sekitar 22,7 gram, lemak sekitar 4,8 gram, dan karbohidrat sekitar 87,7 gram. Hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan AKG atau angka kecukupan khusus untuk menilai apakah suatu individu tersebut telah sesuai dengan kebutuhan gizi atau belum. Dalam survei konsumsi pangan, analisis hasil Food Recall 24 jam dalam survei konsumsi pangan masyarakat, misalnya di puskesmas atau penelitian kampus. Responden menyebutkan makanan yang dikonsumsi selama 24 jam. Angka penggunaannya mengubah ukuran rumah tangga atau URT menjadi gram, mencocokkan bahan makanan dengan data kandungan zat gizi di TKPI atau DKBM. Menghitungkan total asupan energi dan zat gizi. Hasilnya digunakan untuk menilai kecukupan gizi individu atau kelompok, mengidentifikasi resiko, kekurangan, kelebihan zat gizi tertentu. Sebagai kesimpulan, TKPI dan DKBM merupakan alat penting dalam ilmu gizi untuk menghitung kandungan zat gizi makanan secara sistematis dan akurat. Melalui demonstrasi ini, kami memahami bahwa penggunaan TKPI tidak hanya bermanfaat untuk tugas akademik, tetapi juga sangat penting dalam praktik kesehatan masyarakat. Sebagai pesan edukatif, kami mengajak kita semua untuk lebih bijak dalam memilih makanan dengan memahami kandungan gizi, agar dapat menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.